Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Oktarano Andika Putra dengan NIM 20120000097 ingin menjelaskan tentang performance appraisal atau penilaian kinerja pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu performance appraisal atau penilaian kinerja? Performance appraisal atau penilaian kinerja adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan yang satu ini sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan produktivitas dari karyawan. Penilaian kinerja seharusnya dilakukan secara konsisten agar perusahaan bisa mengetahui seperti apa perkembangan kinerja setiap karyawannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bisa menyebabkan turunnya produktivitas karyawan yang tentu saja bisa merugikan perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai penilaian kinerja mulai dari definisi hingga proses pelaksanaannya. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Salah satu definisi penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Menurut Gary Dessler, penilaian kinerja adalah evaluasi kinerja dari karyawan secara relatif di waktu saat ini atau yang telah dilakukan dengan disesuaikan menurut standar prestasi. Lalu menurut Hani Handoko, penilaian kinerja adalah cara untuk mengukur kontribusi setiap karyawan di dalam sebuah organisasi. Dan menurut Faisal Rifai, penilaian kinerja yaitu proses penetapan pemahaman bersama mengenai apa yang akan dicapai. Kriteria efektivitas penilaian kinerja. Penilaian kinerja juga memiliki beberapa kriteria atau syarat dalam proses pelaksanaannya. Berikut ini beberapa kriteria yang harus diketahui. 1. Sensitivitas. Dalam kriteria ini, sistem penilaian yang dilakukan seharusnya bisa memberikan perbedaan di antara pegawai yang memang efektif dan tidak efektif. 2. Dapat diandalkan, yaitu dari hasil penilaian yang diperoleh harus menunjukkan konsistensi yang tinggi. Selain itu, sistem yang digunakan untuk prosesnya harus bisa diandalkan dan dipercaya, telah menggunakan tolak ukur yang akurat, objektif, stabil, dan konsisten. 3. Relevan. Saat dalam proses penilaian kinerja, harus terdapat kaitan yang sangat jelas antara standar tampilan, kinerja, dan tujuan utama dari perusahaan. 4. Kepraktisan, yaitu dapat dengan mudah untuk dimengerti dan digunakan. Prosesnya harus dimengerti, baik oleh manajer dan karyawan, serta bahasa yang digunakan jelas dan tidak rumit. 5. Dapat diterima. Sifat dapat diterima yaitu setiap perilaku kerja yang telah dinilai bisa diterima oleh pihak perusahaan dan karyawan. Seperti apa proses penilaian kinerja? Proses penilaian kinerja memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Memang seharusnya kegiatan yang satu ini dilakukan secara terus-menerus agar bisa mengetahui tingkat produktivitas dari karyawan. Berikut ini proses dalam penilaian kinerja. 1. Analisis pekerjaan. Langkah analisis pekerjaan ini dimulai dari menganalisis jabatan. Analisis pekerjaan akan lebih mudah untuk mengetahui jabatan atau posisi dari karyawan. Jadi, mereka juga akan lebih mudah saat menjelaskan seperti apa pekerjaannya, tanggung jawab apa yang dimiliki, serta seperti apa kondisinya saat bekerja. 2. Sistem penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja sebenarnya memiliki 4 metode yang perlu diterapkan. Pertama, ada metode behavior appraisal system atau penilaian kinerja yang fokus pada penilaian tingkah laku. Kemudian ada metode personal performer appraisal system, yaitu penilaian kinerja yang fokus pada sifat individu karyawannya. 3. Standar kinerja. Proses penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilihat dari standar kinerja. Hal yang satu ini digunakan untuk membandingkan hasil kerja dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hasil dari perbandingan tersebut bisa membuat perusahaan mengetahui seperti apa kinerja dan produktivitas dari para karyawannya. Yang terakhir ada manfaat dari penilaian kinerja, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas dari karyawan sehingga bila ada karyawan yang berprestasi bisa langsung diberikan apresiasi.
2. Membuat komunikasi antara pihak karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik. 3. Mencegah adanya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kualitas dan hasil kerja yang sudah dilakukan. 4. Dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.